Halo para YouTuber semua, jangan di-skip video ini kalau memang Anda ingin mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua yang berbahagia, kebetulan sekali ini ada satu kitab lama kok ketemu lagi. Waktu kecil-kecil dulu saya sering diajarkan oleh almarhum mbah saya. Ini beliau tulis kembali dalam tulisan Latin namun masih dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Jawa. Padahal beliau bercerita aslinya dulu tulisannya tulisan aksara Jawa, kemudian buku itu berirah-irah atau berjudul Serat Wirid Hidayat Jati, anggitan atau karya dari Kanjeng Raden Ngabei Ronggowarsito. Nah, sebelum kita membaca bersama-sama dan akan saya artikan atau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini adalah bukunya yang perlu saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, para dulur-dulur kabeh ya. Secara konseptual, ini kita bicara dalam persepsi falsafat Jawa bahwa orang-orang dahulu, orang-orang Jawa Pari, wali-wali Jawa dulu mengajarkan kedekatan Gusti Allah atau Gusti Kang Murbeng Dumadi, yaitu Tuhan yang Maha Berkuasa, kedekatannya dengan manusia, kedekatannya dengan makhluk, dengan gambaran yang sangat spesial. Kalau orang Jawa selalu ngomongnya ojo lali utawa kawruwana sedulur papat limo pancer, sing lair bareng sedina kelawan dalan ina lan sing lair bareng sedina sing ora lewat dalan ina saha kang lair ora bareng sedina kabeh. Bahasa Indonesianya demikian. Selalu ingatlah atau sambunglah atau rawatlah saudara-saudaramu itu, yaitu yang bersamaan lahirnya dengan kamu dengan jalan lahir maupun yang tidak bersamaan jalan lahir, dan seluruh saudara-saudaramu yang tidak bersamaan lahirnya satu hari itu. Apa sih artinya ini? Dalam satu konsep ya yang diajarkan Allah SWT dalam Al-Quran, itu adalah salah satu firman Allah yang berbunyi lillahi junudus samawati wal ardh. Itulah yang mau digambarkan. Jadi tentara Allah ada di langit, ada di bumi, semuanya. Bisa diartikan itu malaikat juga, bisa diartikan apapun yang membantu semua urusan manusia itu dikategorikan tentara Allah. Lah kehadiran, kekuasaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap kita itu orang Jawa selalu bilang melalui sedulur papat limo pancer. Coba perhatikan. Ketika kita dalam kandungan ibu, maka si bayi itu aman karena dilindungi oleh air ketuban. Air ketuban ya. Air ketuban itu yang melindungi si bayi ya, kayak ini waktu di bayinya itu atau kita ini juga dilindungi sehingga terjadi benturan dia nggak sampai terkena si bayi itu perlindungan dari Allah SWT dilewatkan air ketuban. Kemudian nafasnya, oksigennya bayi, makanannya bayi itu dilewatkan tali pusar melalui yang namanya ari-ari, masuk tali pusar dan masuk pada jabang bayi. Ya, itu kemudian bersamaan yang air ketuban keluar duluan membuat jalan bagi si bayi, ari-arinya keluar belakangan. Makanya orang Jawa bilang abang atau kakak atau sedulur tua, saudara yang tua itu air ketuban, kemudian yang adik itu ari-ari. Itu merupakan wujud nyata pemeliharaan Tuhan. Makanya orang Jawa itu dalam pendekatannya merasa kehadiran Allah SWT itu melalui apa-apa yang nyata, yang dekat. Ya. Nah, di situ juga melambangkan bahwa kita yang orisinil manusianya itu, kalau yang jenengan kulo, nah ini kan casing, tapi yang aslinya itu yang dimasukkan dalam raga kita itu ketika hidup di dunia membutuhkan perangkat tambahan. Nah, perangkat ini namanya ada tubuh yang diciptakan ya mengandung unsur tanah, api, air, angin, kemudian masing-masing membawa pengaruh nafsu pada diri kita.
Jika kita memahami itu, maka kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Karena apa? Nafsu itu yang ada dalam kita, dalam diri kita itu bukan sesuatu yang ansik menjerumuskan, enggak. Tentu tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Karena nafsu itu memang dibutuhkan. Iya sayang, iya. Nanti sana sama mama. Nafsu itu dibutuhkan. Kita diciptakan dari tanah, mengandung unsur tanah. Tentu kemudian badan kita memerlukan makanan. Karena itu kita punya rasa lapar, haus dan sebagainya. Kita juga dalam badan kita mengandung unsur api. Di mana api itu kemudian berkorelasi dengan satu nafsu namanya nafsu amarah, nafsu marah, nafsu mempertahankan diri. Itu bagus selama dalam ukuran. Jadi nggak harus dibuang, nggak, cuma dikendalikan, diukur sesuai porsinya. Kemudian ada unsur dari diri kita itu berupa angin. Angin itu Bapak perhatikan, kalau asap rokok aja, dia akan memenuhi ruang memenuhi terus. Nah itu angin itu ibaratnya dalam diri kita itu nafsu untuk mencari harta kekayaan. Harus dikendalikan juga, karena kalau tidak dikendalikan manusia itu akan diperbudak oleh uang, oleh harta. Uang itu penting bagi kita, harta penting bagi kita, karena pun sampai mati pun kita tetap perlukan uang. Tapi harus nafsu mencari uang dikendalikan. Terakhir kemudian tubuh kita juga terbuat dari air. Nah karena terbuat dari air itulah nafsu kita ada yang nafsu damai, nafsu menerima ing pandum dan sebagainya. Nah itu pengaruh dari 4 unsur alam yang kemudian orang Jawa selalu mengatakan sedulur papat limo pancer. Sekali lagi saya ulangi, sedulur papat limo pancer, yang papat bisa bermakna apa-apa yang lahir bersamaan kita, kemudian apa-apa yang di luar diri kita itu juga kita anggap saudara semua di alam semesta raya. Karena ingat, yang dengan itu sama saya itu adalah yang namanya jagat kecil, sedangkan yang di semesta ini jagat besar. Tapi hakikatnya terbalik. Kalau Anda sudah tahu isi kitab Serat Wirid ini, maka Anda tahu, jenengan tahu bahwa jenengan kula niki sing jagat besar, sedangkan yang alam semesta ini jagat alam. Itu hakikatnya nanti ketemunya di situ. Nah, untuk sementara pertemuan awal ini sekian dulu. Semoga sama-sama bermanfaat bagi Anda, bagi saya, dan nanti kita lanjutkan untuk ngaji bersama-sama kitab Wirid ini. Sehingga ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Sehingga dengan video ini kiranya ada kemanfaatan bagi kita semua. Salam interaksi, salam bahagia, salam ngaji rasa. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.